Swara Reiki January. Thomas Richard Scott. Hermione O. Tanyain pertanyaannya nggak? Dia katanya wawancara. Iya, ya guys. Ini udah nyala belum? Udah itu recording. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, gimana perasaan Reiki akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Goldsmith? Gak apa, dia barusan mau datang. Alhamdulillah, senang banget semua perjuangan terbayarkan, semua lelahnya ya, semua begadangnya terbayarkan, dan ya, welcome to the new world. Welcome to the world, sorry. Oke, Welcome to the world, Reiki. Dua. Apa tantangan terbesar selama menjadi mahasiswa di London? Bagaimana Reiki menghadapi setiap persoalan hidup di sana? Menjadi mahasiswa di London jujur macam-macam ya tantangannya, dari tantangan akademis, tantangan tinggal sendiri juga yang tetek-bengeknya banyak banget lah, susah diceritain satu-satu gitu. Cuman gimana gue ngelewatin itu semua, alhamdulillah pastinya karena doa mami ya yang selalu menyertai, dan juga di sini gue punya teman-teman yang supportisnya udah tunjukin dan semua. Kanan. Kurang bawah tidur. Nggak tahu gue. Sama ini darah nih biar kelihatan. Lu pencet aja dari biar kelihatan. Lu pencet sekali dia langsung kelihatan. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ron. Apa doa Momi berpengaruh terhadap kehidupan Reiki di sana? Coba diceritain. Wah, sangat berpengaruh. Doa mami sangat berpengaruh, terutama wejangan mami yang mana akan aku jawab di pertanyaan selanjutnya. 8. 4. Separuh nih. Kabarnya Momi Deca nggak bisa datang karena saya ditolak. Padahal persiapan udah mateng, bahkan udah fitting kebaya di butik desainer ternama Yanis Kebaya. Gimana pendapat Reiki? Kecewa nggak? Ya kita udah lakuin semua persiapan visa juga, dan persiapan keberangkatan juga buat mami sama Eca. Cuman ya skenario yang sudah ditulis Allah ternyata berkata lain gitu ya. Jadi persiapan itu juga nggak sia-sia, itu juga alhamdulillah jadi mami sama Eca punya kebaya cantik sekarang, dan tentunya masih nggak kecewa karena doa mami dan Eca selalu menyertai Mas Eki. 5. Apa rencana Reiki setelah kelulusan ini? Alhamdulillah aku udah dapat kerja di sini, jadi rencananya aku mau lanjut dulu kerja di sini, dan let's see ya ke depannya bakal gimana. Asik. 6. Siapa saja orang-orang yang berjasa selama Reiki di London? Apa yang ingin Reiki sampaikan pada mereka? Tentunya orang-orang yang tadi kalian udah lihat di video ini, dan pastinya maaf bro, boleh nitip ya? Makasih ya. Pastinya Oh iya. Eca Wah. dan juga Miring coba gini miring lagi. Aduh. Ngeri, nitip jadi editor. Bro, makasih bro. Dan juga mami. Oke, sabar. Apa yang ingin Reiki sampaikan ke Momi, Papi, dan Eca serta teman-teman di London, khususnya PPI London? Terima kasih semuanya. Gue sangat mensyukuri seluruh doa-doa yang kalian sebutkan untuk gue dalam diam, dan gue juga sangat berterima kasih atas kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya selama ini, yang bikin perjuangan gue tuh meskipun berat tapi enjoyable gitu. Meskipun berat, gue alhamdulillah ya bisa menyelesaikan. Asik, sebentar, HP-nya kelok, tolong. Makasih. Terakhir, kenapa pakai foto keluarga ditempel di jubah? Inspirasi dari mana? Ya, alhamdulillah ini antara terharu, bangga, bersyukur itu campur aduk jadi satu gitu. Karena ketika Reiki memutuskan untuk minta disupport kuliah di London, itu sebenarnya ketar-ketir juga, tegang gitu. Tegangnya apa? Banyak kasus yang orang tua memberangkatkan anaknya kuliah di luar negeri itu berhenti di tengah jalan. Entah orang tuanya yang karena satu dan lain hal nggak sanggup membiayai sampai akhir, kan biayanya nggak sedikit gitu. Mungkin pada saat di tengah jalan ada kesulitan ekonomi terus anaknya berhenti, atau ya banyak alasan gitu. Itu dari pihak orang tua. Terus dari pihak anak,
ada orang tua yang sanggup membiayai sampai selesai, tapi anaknya nggak tanggung jawab gitu, yang akhirnya putus di tengah jalan gitu, nggak menyelesaikan kuliah sampai akhir gitu. Jadi sepanjang perjalanan Ricky kuliah di London tuh, aku setiap malam sholat tahajud selalu mendoakan anak aku ya, Ricky maupun Kesia, dua-duanya aku doakan supaya Allah selalu memberi petunjuk dan bimbingan, kalaupun mereka belok lurus lagi gitu, karena kan aku nggak bisa mendampingi 24 jam, sangat jauh dia lokasinya. Maka aku titipkan sama Allah, saya titip anak saya Ricky yang jauh di London agar selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dan perlindungan serta keselamatan, gitu aja sih aku doanya. Nah terus selama kuliah itu kan dia sambil ini kan, sambil kerja, sambil mencoba untuk pengalaman baru. Kerja pun bukan hanya satu profesi yang dia coba, dia pernah jadi kurir. Ada nanti fotonya aku sertakan yang jadi kurir online, jadi kurir Just Eat namanya, jadi kayak macam GoFood itu di sini. Terus pernah jadi kerja di restoran. Di restoran tuh bermacam-macam, jadi waiter, jadi kasir, jadi di bagian dapur cuci-cuci piring juga dilakonin. Terus dia pernah jadi itu loh yang membawa turis itu apa namanya, tour guide gitu. Nah pada saat dia sambil bekerja itu kan aku ketakutan, Mas Ricky ingat ya, fokus utama belajar, jangan keasikan ntar enak nih nyari duit terus belajarnya lalai, jangan, pokoknya harus fokus itu. Jadi di sana tuh dia benar-benar berjuang sendiri gitu menghadapi segala masalah, dan selama 1 tahun tuh dia sempat nggak minta uang bulanan. Nah itu karena dia sambil kerja. Nah pas tahun berikutnya dia izin mau mendaftar jadi ketua PPI London, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di London. Terus dia bilang, boleh nggak Mas Iki izin untuk andaikan nanti terpilih jadi ketua PPI, minta ditransfer lagi, soalnya Mas Iki nggak punya waktu banyak untuk kerja. Oh ya sudah, oke. Ini juga batu loncatan kan, sebuah posisi yang jabatan yang istilahnya bergengsi gitu. Sebagai ketua lo nggak mudah lo mencari posisi itu, apalagi waktu pemilihan itu Ricky dan lawannya kan ada 2 kandidat tuh, itu menang telak gitu. Kandidatnya padahal S2, Ricky waktu itu S1 juga belum lulus gitu ya. Terus alhamdulillah dia terpilih, dan ya aku harus konsekuen. Sebagaimana aku sebagai orang tua ketika awal-awal masih pengen kuliah di London, aku menyatakan sanggup membiayai, ya aku harus berjuang keras di sini. Jadi kita bagi tugas Mas Iki, aku bilang gitu, Mas Iki di sana berjuang bagaimana jihad menuntut ilmu dengan hasil yang maksimal, Mami di sini jihad bagaimana mencari biaya untuk Ricky biar selesai kuliahnya dengan baik gitu. Dan alhamdulillah selesai dan lulus dan dibuktikan dengan wisuda, dan wisuda di Goldsmith University itu kan disiarkan secara live gitu, live streaming dari websitenya Goldsmith. Jadi ini bukan kaleng-kaleng dan ini bukan bohongan gitu. Jadi kalau sekarang lagi ada isu-isu tentang ijazah palsu, nah ini palsu dari mana? Ini ada buktinya gitu loh. Ini sangat, momen ini sangat berharga. Jadi dokumentasi ini akan disimpan seumur hidup gitu. Tapi ada harapan ke depannya seperti apa sih, mungkin nantinya akan ada dari apa harapan dari Barisni mungkin? Oh pengen jadi ini gitu, misalkan kan kalau seorang ibu nih biasanya pengen abis lulus kamu gini ya, itu ada wejangan gak sih ke situ mungkin? Aku tuh sebagai orang tua ingin supaya anakku bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan dia bahagia, itu aja sih. Soal profesi apa yang dipilih aku akan selalu support, yang penting dia bermanfaat gitu. Jadi aku tidak mendesak atau menuntut anakku, ayo ikuti jejak Mami jadi artis. Walaupun aku tahu dia punya bakat gitu, tapi minatnya tidak di situ gitu. Jadi ya udah, mau jadi apapun terserah, yang penting bermanfaat dan bertanggung jawab gitu. Nah, Ricky kemarin sempat galau nih, lulus gimana ya, apa langsung balik ke Indonesia atau menetap dulu di London untuk kerja di sini. Terus aku bilang, walaupun masih kangen pulang ke Indonesia, tapi tolong sabar gitu. Sabar, cari kerja dulu di London. Karena di Indonesia situasi juga tidak memungkinkan, apalagi untuk fresh graduates itu kayaknya kurang dapat tempat yang baik gitu. Kalaupun bekerja ya harus mulai dari nol lagi gitu. Sama dia di sana kan sudah posisinya tuh ibaratnya kayak keluar modal biaya kuliahnya kan banyak gitu. Jadi kalau kerja di sini harus mengumpulkan pundi-pundinya dari nol tuh jauh lah gitu standarnya dengan bekerja di luar negeri. Jadi selain itu pengalaman di sana juga akan memacu Ricky untuk bisa nggak nih aku bertahan hidup di negeri orang. Kalau kemarin kan bertahan hidup sebagai mahasiswa, ini sekarang bertahan lah gitu. Sebagai seorang pribadi yang utuh gitu, sebagai masyarakat gitu.
bisa nggak aku kasih tantangan dia, setelah lulus udah nggak boleh minta transfer lagi dari mami. Insya Allah katanya gitu. Ya udah ayo. Dan aku sendiri harus tega nggak tega, namanya orang tua kan kadang aduh gimana nanti makannya anakku, udah serahkan sama Allah, yakin Allah pasti akan menolong gitu aja. Yang penting Reiki menerapkan 3 kata ajaib yang sudah diajarkan dari kecil. Apa saja 3 kata ajaib itu? Maaf, tolong, terima kasih. Ini adalah kata ajaib yang akan menyelamatkan Reiki dalam segala situasi. Dan kemarin Reiki sempat ngomong sama aku kalau didikan mami itu beberapa kali menyelamatkan Reiki, mungkin sudah 100 kali lebih. Didikan yang mana? Kan aku setiap hari kan isinya didikan, nasihat apa. Itu yang 3 kata ajaib gitu. Kadang orang mau marah sama Reiki, tapi Reiki dengan rendah hati bilang maaf gitu, orang gak jadi marah gitu. Menyelamatkan gitu. Oh ya Allah, ya semua harus dengan ketulusan ya, minta tolong, terima kasih, dan minta maaf pun harus dengan ketulusan gitu. Maka itu akan menyelamatkan Mas Eki gitu. Jadi keputusannya setelah lulus Reiki akan bekerja dulu di London. Dan ini sudah ada wawancaranya. Statement dari Reiki sendiri, Reiki ngomong begitu. Ini sengaja aku suruh temannya wawancara Reiki, nanti bisa tolong temannya wawancara ya. Supaya dapat statement Reiki dalam kondisi pakai toga gitu. Ada tuh, udah aku kirim tadi ya. Tapi ada haru apa sih Mbak Reta mungkin kedepannya? Oh akhirnya nih bangga gitu bisa meluluskan sang anak gitu, sampai akhirnya mungkin ada haru seperti apa sih mungkin perasaannya itu? Ya semua kan kuasa Allah gitu. Jadi kalau aku di sini berjuang sebagai single parent yang memberangkatkan Reiki kuliah tanpa beasiswa. Jadi Reiki kuliah di sana itu benar-benar biaya sendiri gitu. Mungkin kalau orang lain bisa beli mobil berderet gitu ya, bisa buka showroom. Kalau aku kan tidak seperti itu. Jadi gaya hidup itu memang benar-benar aku dari dulu tuh memang berniat kalau aku punya uang aku akan tabung untuk biaya pendidikan anak-anakku. Jadi aku lebih mau utamakan kepentingan anak daripada aku sendiri kayak gitu. Nah terharunya karena ya perjuangan aku nggak sia-sia gitu. Anakku bertanggung jawab, aku mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, nggak sia-sia gitu, karena di sana Reiki bertanggung jawab. Ya itu pun semua harus ada keseimbangan ya, antara aku sebagai orang tua harus selalu mengingatkan, karena Reiki di sana kan aku nggak lihat pergaulannya gimana, kita harus mengingatkan terus gitu. Dan Reiki di sana juga harus bertanggung jawab gitu, melaksanakan nasihat orang tua dengan baik gitu. Dan alhamdulillah di sana Reiki itu bisa bertanggung jawab atas amanah yang aku titipkan sama dia. Reiki jaga sholatnya, jaga adabnya, walaupun di negeri orang tetap harus sopan santun gitu. Itu yang akan nolong Reiki nanti gitu. Dan ternyata alhamdulillah dia di sana ada banyak teman yang bantu dia gitu. Ada orang yang sudah lama tinggal di London, Reiki sering main ke tempat dia terus dimasakin. Itu kan rezeki. Aku mengingatkan Reiki, bilang terima kasih gitu. Titip salam mami ke teman Reiki. Siapapun yang berteman sama Reiki, misalkan dia ngirim foto, Reiki lagi sama ini gitu, aku selalu salam ya buat misalkan Kak Anissa. Reiki punya teman namanya Kak Anissa. Salam buat Kak Anissa ya gitu. Bilang salam dari mami, terima kasih ya sudah berteman dengan Reiki gitu. Terus malah temannya yang temannya kayak kaget takjub, ya ampun sweet banget mama kamu, katanya gitu. Loh, apa menurutku itu hal yang biasa, tapi bagi mereka itu luar biasa gitu. Penghargaan itu penting gitu, kita harus menghargai jasa orang gitu. Dia mau berteman itu sudah rezeki, syukuri itu gitu. Sehingga ketika suatu saat Reiki bilang sama aku juga kaget. Kata Reiki gini, mami teman Mas Reiki banyak yang ngefans mami, katanya. Ngefans dari mana? Apa mereka lihat mami nyanyi keroncong? Tapi kan mereka generasi milenial, beda zaman. Apa mereka ngefans karena mereka fans Mata Langit, nonton YouTube mami itu? Bukan. Loh, jadi mereka ngefans dari mana gitu? Kata Reiki, karena lihat Mas Eki. Katanya gini, hebat ya mama kamu mendidik kamu, aku jadi ngefans, katanya gitu. Itu juga yang membuat aku terharu gitu. Oh gitu ya gitu. Jadi banyak hal yang membuat Mas Eki itu berhasil gitu. Menurutku bukan karena kehebatan aku atau kehebatan Reiki, karena semua kuasa Allah gitu. Allah mengirimkan orang-orang yang baik sama Reiki yang mewakili aku. Terus kemarin juga yang membuat aku terharu gini, kan
sudah ditetapkan. 2 bulan sebelumnya aku sudah ngurus visa untuk bisa pergi mendampingi Reki gitu. Ternyata ditolak. Aduh, ditolak ya. Terus alasannya banyaklah gitu, karena masalah penghasilan, masalah apa kan semua sangat lengkap gitu, datanya harus serahkan gitu, sampai mutasi rekening 3 bulan terakhir harus semua diserahkan. Ya ampun, gitu amat ya. Sedangkan kita kan tidak akan menyusahkan mereka, kita datang sebagai tamu gitu. Oke lah, ditolak, katanya harus menyerahkan data yang lain yang harus melengkapi. Oke, bayar lagi, bayangin itu visanya mahal loh, bayarnya tuh belasan juta gitu. Oke, aku bayar lagi, nggak apa-apa. Aku pikir aku harus memperjuangkan agar aku bisa mendampingi Reki gitu. Ini momen berharga selama dia kuliah sampai lulus 4 tahun. Aku nggak pernah ikut ke sana gitu, nggak pernah nengokin, nganter juga enggak. Dia pulang ke sini, balik ke sana cuma nganter sampai airport gitu. Nah, ini momen berharga, jangan sampai aku nggak datang gitu. Ternyata gagal lagi. Jadi sempat sedihnya 2 kali aku gagal ngurus visa gitu. Jadi ya Allah, mungkin Allah belum mengizinkan. Aku harus legowo, aku harus ikhlas. Aku nggak boleh menyesal gitu. Cuman aku kasihan sama Reki kan. Aku bilang, aduh, nanti gimana kalau seandainya Reki lihat teman-temannya didampingin orang tua, dia enggak gitu. Terus malah Reki yang ngomong sama aku, sabar ya Mami. Loh, kok malah Mesik yang suruh aku sabar sih gitu. Dan harusnya kan dia yang aku sabarin gitu. Enggak, Pak Mesik nggak apa-apa. Dia memahami gitu, anak ini tuh anak baik gitu loh. Dia memahami situasi, dia tidak menuntut. Terus aku bilang, Reki, ada nggak teman Reki yang bisa mewakili Mami mendampingi? Karena kan ada undangan nih 2 orang tua dari si mahasiswa ini untuk hadir gitu. Maaf ya. Terus kata Reki, ada Mami, bahkan banyak teman yang mau datang. Hah? Banyak teman mau datang? Ya udah Reki, kalau Reki ngundang teman harus ngajak makan ya, nanti traktirin. Tapi di sini mahal gitu. Dia masih sempat pikir gitu. Udah nggak usah dipikirin, nanti Mami yang gantiin gitu. Kasih makan orang sedekah Mas Reki. Mami udah bersyukur banget Reki ada yang nemenin di sana gitu. Ternyata bener. Terus yang membuat aku terharu lagi, tahu nggak? Kan itu sudah pakai jubah ya kan. Terus dia bilang gini, Mami boleh nggak minta foto Mami sama Dek Eca? Buat apa? Nanti Mas Siki mau print, Mami Mas Siki mau tempelin di jubah. Jadi pas di panggung nanti Mas Siki mau buka jubah, mau nunjukin. Jadi ya Allah, itu sebagai tanda kehadiran ya, salah satunya mungkin. Ada aja idenya gitu lah, idenya yang membuat terharu gitu. Iya juga ya, bagus lagi idenya gitu. Tapi kan untuk mewujudkan apa bisa apa enggak gitu. Di sana bisa nggak ngeprint yang bahannya tuh kain gitu? Nggak ada. Paling nggak ke sablon waktunya nggak cukup. Kalau ngeprint kertas nanti sobek. Terus aku lagi bantu ngasih ide. Coba lagi ke tempat percetakan. Biasanya percetakan bisa bikin banner. Nah itu bahan banner lumayan, itu nggak akan sobek. Ya udah ada ke percetakan. Waktunya 1 hari baru jadi. Ya udah nih mepet, nggak tahu apakah bisa terwujud apa enggak. Aku juga deg-degan gitu. Mana lagi mau lihat, belum jadi Mami besok. Pas mungkin 1 jam sebelum acara. Aduh, 1 jam sebelum acara kan deg-degan, ini berhasil apa enggak nih idenya lagi. Ternyata alhamdulillahnya pas acara wisuda itu disiarkan secara live streaming. Jadi aku bisa nyaksiin di sini gitu. Aku bisa nonton. Reki sambil chat aku kan. Nanti ya Reki urutan ke D23 katanya. Namanya kan SW suara. Jadi kayaknya sih abjadnya dari A dipanggil satu-satu gitu. Nah udah kan. Udah nih sambil aku melihat laptop, sambil aku bikin vlog aku sama Kesha. Pas namanya disebut tuh merinding gitu. Aku nahan gitu biar aku nggak bangga lah ya. Gitu, aku bener-bener nahan gitu. Tapi habis itu aku pelukan sama Kesha gitu. Ya, gimana ya rasanya namanya lagi disebut di panggung. Itu kan kampusnya termasuk kampus terbaik di dunia, Goldsmith gitu. Untuk masuk ke sana susah gitu. Untuk lulus dengan nilai yang baik juga susah. Nah, alhamdulillah nilainya Reki itu baik gitu. Kalau di Indonesia tuh di atas 3 gitu ininya IP-nya gitu. Walaupun bukan kumlot, dia di bawahnya kumlot gitu. Itulah, terus ternyata benar gitu setelah dia acara wisuda selesai, dia kirim foto, dia tunjukin nih di jubahnya ini ada adiknya, ini ada maminya gitu. Ada aja idenya yang membuat terharu gitu. Dan
itulah bukti bahwa dia anak baik gitu. Dia bisa punya cara untuk supaya tetap merasa keluarganya hadir di sana gitu ya, mungkin itu caranya. Tapi sampai sekarang sempat bilang gak sih sebenarnya ada rasa perjuangan Mbak Ratna gitu, walaupun gak bisa hadir, tapi sang anak mengungkapkan kalau meminta mamanya untuk sabar ya gitu. Ya itu. Tapi sempat ada rencana ketemu gak sih nanti kapan gitu? Kalau rencana kesana sih belum tahu ya, tapi sebenarnya rencana kesananya itu karena momen ini gitu, momen wisuda ini. Tapi karena wisudanya sudah lewat ya, kita belum tahu apakah ke depan nanti akan tetap ngurus visa baru lagi, kan harus ngurus lagi. Dan ternyata aku baru dengar kabar bahwa di sana itu sedang diperketat masalah visa. Terus bener aja aku lihat banyak berita tentang demo imigran gelap. Jadi di sana itu kayaknya banyak orang dari luar negeri masuk ke London dan akhirnya jadi gelandangan, jadi beban pemerintah sana gitu. Jadi waktu aku ngurus visa juga alasannya ditolak tuh karena tidak menunjukkan ada keterikatan dengan negara asal. Dikhawatirkan tidak ingin kembali ke negara asal. Hah, aku sampai kaget. Kok gini alasannya? Aku pasti balik ke Indonesia, kenapa begini sih gitu. Nggak tahu deh, pemerintah London mungkin melihat juga bahwa situasi Indonesia tidak baik sehingga takutnya aku kabur ke sono gitu. Ih, siapa yang mau kabur gitu loh. Tapi ada rencana untuk dari Mbak Ratna untuk anaknya ini untuk lanjutin S2 gak sih? Oke, kalau soal S2 aku bilang sama Reki, kalau mau S2 boleh, tapi kerja dulu. Biar merasakan gitu. Oh kayak gini loh, persaingan di dunia kerja tuh kayak gini, perjuangannya seperti ini gitu kan. Perjuangan jadi mahasiswa udah dia lewatin. Sekarang perjuangan di dunia kerja seperti ini gitu. Karena apa? Kalau dia ngejar pendidikan terus makin tinggi pendidikan, belum tentu nanti dapat pekerjaan yang cocok gitu. Salah satu wejangan itu yang kalau mungkin lanjutin ya. Nanti aja gitu. Gampang itu dipikirin belakangan gitu. Belum tentu lulusan S2 itu banyak perusahaan yang mencari gitu. Karena mungkin standar gajinya juga lebih tinggi gitu. Sekarang aja dulu nyarinya, jangan nanti. Nah, kalau seandainya setelah S1 dapat pekerjaan dan itu bagus, karirnya lagi bagus, kan berarti udah nggak usah mikirin S2 lagi gitu. Karena kan ujung-ujungnya sekolah tinggi untuk apa? Kan untuk nyari kerja. Nah ini misalkan udah dapat kesempatan kerja, masa dilewatkan gitu loh. Tapi mungkin harapan ke depannya seperti apa sih dari Barat? Ya, setiap nafasku ada doa untuk anak-anakku Reki dan Gesya. Doaku untuk anak-anakku, semoga Reki dan Gesya diampuni dosa-dosanya, diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, setiap tindakan, setiap keputusan itu selalu membawa kebaikan dan keberkahan. Semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, bencana dan petaka. Semoga menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri, amanah, santun, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang banyak, dan hidupnya penuh dengan keberkahan. Itu sih, selalu berkah itu aja terus yang aku doakan untuk anak-anakku. Oke.